Okay, hi everyone. Thank you so much for joining this video. Hopefully that you are doing great. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. And we are continuing our discussion about Unit 6. Unit 6 still about city life. Kita bahas tentang sebuah kota. Di meeting sebelumnya kita bahas tentang apa saja yang ada di kota, kemudian pengalaman-pengalaman ketika pergi ke suatu kota, kemana saja, dan bisa melakukan aktivitas apa di kota tersebut. Nah, we also do that again in this very good opportunity, but we will a bit focus on what we have in this module. Contohnya ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan ini terkait dengan sebuah teks ya. This is just an example that when you are doing a test, especially the English test, entah itu reading atau nanti berkaitan dengan writing, the first thing when you have this kind of activity, what is the main idea of paragraph 1? Nih, ini sering sekali muncul pertanyaan sejenis ini. So, what comes into your mind when the question is like this? What is the best answer you can give for this one? Kalau misalkan main idea, cara paling gampangnya adalah kita spot langsung kalimat pertama di masing-masing paragraf. Itu yang paling penting. Contohnya di sini. Di sini ada this image shows the city as it was in the 1970s, and it is a place that has been a destination for people for many years. Maka itu adalah main idea-nya. Main idea-nya apa? Kalau dari satu kalimat panjang itu kira-kira apa sih yang menjadi kata kuncinya? Yang menjadi kata kuncinya adalah it was in 1970s. It is a place that has been destination for many people for years. Nah, itu sudah mencakup informasi utama. Jadi main idea-nya yaitu itu tentang itu. Jadi informasi utamanya itu tentang gambaran tentang tahun 70-an yang dimana tempatnya itu sudah menjadi tempat favorit untuk menjadi sebuah tujuan, untuk menjadi tempat yang sering dikunjungi. Maka ke bawahnya itu hanya akan menerangkan saja tempatnya seperti apa, kemudian tempatnya itu ada di mana, alasannya apa. Akan menerangkan itu saja. Kalau memang disebutkan bahwa it was in the 1970s, it has been a destination for people for many years, maka ke bawahnya itu akan menerangkan, itulah main idea-nya, menerangkan kenapa seperti itu, alasannya apa. So it answer why, memberikan jawaban kenapa bisa it has been destination for people, seperti itu. Kalau misalkan pertanyaan seperti when did early first come to UK, maka itu kita tinggal baca saja. Baca saja, nanti langsung ketemu. Contohnya ini, early Robinson first came to UK in 1958. Nah, kalau semacam ini, pertanyaan seperti ini, misalkan when, where, itu langsung ketemu jawabannya kalau kita membaca. Tapi kalau pertanyaan seperti misalkan what is the main idea, what is the topic of paragraph 3, what is the author main point in paragraph 2, we have to think a bit. Kita harus sedikit berpikir ini tentang apa gitu. Nah, kita harus nyari kuncinya dulu, kata kuncinya apa, informasi utamanya apa. Nah, kita cari dulu. Nah, biar kita tidak terlalu memakan waktu, the easiest way to find out the answer from those questions is just reading
the first sentence of each paragraph. Jadi kita tinggal baca saja kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Nanti langsung ketemu jawabannya. Nah, di sini misalkan Early Robinson first came to the UK in 1958, maka ke bawahnya itu akan menerangkan dia tuh aslinya dari mana sih? Kenapa dia datang ke UK? Alasannya apa? Pasti akan menerangkan statement dia datang ke UK pertama kali tahun 1958. Nah, menerangkan alasannya kenapa dia datang. Sebabnya apa? Akar muasal informasinya tuh apa? Kenapa sampai dia harus datang ke UK pada tahun tersebut? Itu menerangkan seperti itu. Terus misalkan another person who has been in Leicester for over half a century is Dr. Tara Mukherjee. Nah, ini ke bawahnya juga akan menerangkan tentang Dr. Tara Mukherjee, tentang background kehidupannya, tentang asal muasalnya, itu akan menerangkan informasi utama itu. Pasti, karena yang ke bawah hanya turunannya saja. Jadi, if you got this kind of question, for example, question A, and then questions G, what is the topic of paragraph 3? Atau misalkan yang D, what is the author main point in paragraph 2? So you have to read first the first sentence in each group of words ya, di masing-masing paragraf, di masing-masing grup itu, kelompok kalimat itu. Jadi jelas untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan seperti itu, maka jawab dengan kalimat yang ada di kalimat pertama. Di situ tinggal kita simpulkan, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Apa maksudnya? Misalkan di paragraf 1 ini menerangkan tentang situasi di tahun 70-an dan destinasi utama pada tahun tersebut. Kemudian in the second paragraph it talks about the arrival of Early Robinson in 1958. And the third paragraph, it's about Dr. Tara Mukherjee that has been in Leicester for a half century. Seperti itu. Kemudian paragraf terakhir, of course, it will be the closing or the conclusions. Seperti itu. Jadi mudah sekali untuk menyimpulkannya. Kita tinggal melihat kalimat pertama di masing-masing paragraf. Kalau misalkan pertanyaannya, what is the main topic of the paragraph? Kalau pertanyaannya, apa sih topik utama dari keseluruhan paragraf? Maka kita tinggal menghubungkan main topik di paragraf 1 apa, main topik di paragraf 2 apa, main topik di paragraf 3 apa, kemudian digabungkan informasinya, kemudian dikonklusikan. Nah, itu nanti sudah ketemu jawabannya. Misalkan, ini tentang tahun 70-an, tentang Early Robinson yang datang pada tahun 58. Ini tentang Dr. Mukherjee yang sudah tinggal di Leicester sejak 50 tahun yang lalu. Maka kita tinggal konklusikan. Paragraf tersebut menceritakan tentang kondisi di tahun 70-an di mana sudah ada beberapa tokoh yang datang puluhan tahun yang lalu. Misalkan seperti itu. Kenapa kok puluhan tahun yang lalu? Early Robinson sudah datang puluhan tahun yang lalu. Dr. Mukherjee sudah datang half century yang lalu. Jadi itu kan menunjukkan keseluruhannya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya tentang idea, purpose, atau misalkan topik, maka baca dulu kalimat pertamanya di masing-masing paragraf. Kalau pertanyaannya untuk keseluruhan paragraf apa atau topik dari teksnya apa, maka masing-masing paragraf diambil kalimat utamanya, kemudian digabungkan, disimpulkan itu apa, konklusinya tentang apa, kayak gitu. That's for reading. It's very important when you have a
a kind of TOEFL activities. Kalau TOEFL activities ini sangat penting karena di masing-masing teks pasti ada pertanyaan tentang topik, tentang the theme, tentang the ideas of the text or paragraph. Pasti ada, dan that is very important. And the next one, we talk about this reading strategies, main idea, question, how to identify question, what is the topic of the passage, and then what is the subject of the passage, what is the main idea, author main point in the passage, what is the author primary concern, which of the following would be the best title. Nah, this is what I meant previously. Kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, maka kunci jawabannya itu ada di kalimat pertama di masing-masing paragraf. The answer to this type of question can be generally determined by looking at the first sentence of each paragraph. Ya kan, betul? Kenapa seperti ini? Karena memang ini sudah baku. Ini sudah baku. When you learn TOEFL, maka pasti akan seperti ini. Karena untuk bahasa Inggris pasti sudah baku seperti ini. As long as you follow this path, you follow this way, maka itu sudah bisa ketemu jawabannya. How to answer the questions, ya it's up to you. Boleh menggunakan ini. Tapi kalau saran saya biar cepat, langsung lihat paragrafnya apa, tentang apa, itu dari kalimat pertamanya saja. Itu sudah cukup. Karena kalau ke bawah-bawahnya tinggal mengikuti alurnya saja. Kalau misalkan tentang when, where, kemudian mungkin detailnya antara how atau why, bisa dibaca secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan tentang topik, idea, subject, main point, purpose, maka langsung ke kalimat pertamanya. Okay, we go on to the next. Ini your activity will be like this. Tadi saya sudah terangkan. Di sini ada beberapa paragraf ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nah, what I want you to do is guessing the topic of each paragraph. Menebak apa sih masing-masing topik dari paragraf ini? Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, paragraf 4 apa. Maka kita tinggal membaca kalimat pertamanya. Kalimat pertama tuh apa sih? Kalimat pertama itu yang dari kata pertama sampai titik pertama. Itu kalimat pertama. Oke, sekali lagi, kalimat pertama tuh yang mana? Dari kata pertama di sebuah paragraf sampai titik pertama, itu kalimat pertama. Contohnya, ini great trip, bad weather, fantastic. Di sini nggak ada titik ya. Titiknya di sini. Berarti ini satu kalimat. Ini mungkin headline-nya. Headline-nya yang great trip, bad weather. Ini headline-nya. Kemudian fantastic city, perfect for a city break. Nah, di sini sudah titik. Maka ke bawahnya tinggal menerangkan poin ini. Havana is amazing, so different from our cities. Titik. Berarti kalimat pertamanya yang ini. I went to New York with some friends last month. Maka kalimat pertamanya yang ini. My husband took me to Dubai for my birthday last year. Maka kalimat pertamanya yang ini sampai titik pertama. Oleh karena itu, baca kalimat pertamanya saja itu sudah dapat menyimpulkan isinya apa. Seperti itu. Bukan berarti jawaban di sini itu ditulis ulang ya, bukan. Tapi ini tentang apa gitu. Nah, ini tentang apa? Jawabannya itu ada di kalimat pertama. Lihat kata kunci di kalimat pertama. Itu tentang apa? Kemudian ditulis di sini. Misalkan paragraf 1. It's about a holiday to New York. Paragraf 2. It's about Paris festival. Paragraph 3. The main idea of paragraph 3 is about the Dieng Culture Festival in 2018.
and 8 misalkan seperti itu. Jadi jelas. Ini tentang apa? Itu bisa kita cari dari kalimat pertama. So your first activity is answering this question, guessing the topic of each paragraph. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Seperti itu. Okay, and the next one we talk about this, yeah. It's about writing. Actually, this kind of activity we've done it in the classroom. Kita sudah mengerjakannya sedikit, cukup mirip di kelas kemarin. Di kelas kemarin kan kita praktek ya, menerangkan sebuah kota. Kota itu ada apa, dan detailnya kita bisa lihat. Misalkan di sebuah kota, apakah ada mind map-nya? Sayangnya tidak ada mind map-nya ya. Kalau kemarin saya kasih mind map. Jadi misalkan kita mau menerangkan, maka pilih satu tujuan dulu. Kita itu mau menerangkan kota apa. Kemudian di kota tersebut ada apa saja yang bisa kita kunjungi. Kemudian diterangkan di masing-masing spot yang bisa kita kunjungin itu apa. Now, because you've been practice with that previously in the last meeting, maka sekarang saya minta membuatnya secara individu. Kalau kemarin dalam bentuk grup, sekarang membuatnya dalam bentuk individu. So I want you to retell about your experience, ya, mengenai experience kalian. Karena ini ada 4 paragraf, buat saja 3 paragraf saja. Buat 3 paragraf saja. Paragraf pertama itu apa? Orientation. Orientation itu menerangkan apa? You tell about where was your destination. Tentang where ya. Where itu apa? Tentang destination. Tujuannya kemana waktu itu? Misalkan di sini itu Tokyo, tujuannya di Tokyo. Kemudian setelah tahu where, maka kapan? Kapan sih kejadiannya? Kapan sih waktunya? Jadi it's about, it could be year, month, or even you mention the date, or even you mention the days. It could be. Jadi boleh seperti itu. Ada where, ada when di situ. Kalau di sini kan bisa kelihatan ya. July 2016, I went to West Tokyo. It was my first journey to Japan. I took a trip to Mount Fuji. I stayed at Sakura's house. Nah, di sini ternyata juga menyebutkan destination-nya tidak hanya sebagai kotanya saja, tapi juga menyebutkan Sakura's house, tempat tinggalnya. Now, you also will do the same. For example, the destination, it's not only about the city, but also the spot, the city, the spots, or even the hotels, the hotel you stay, or even friend's house. Boleh? Friend's house. Boleh seperti itu, disebutkan seperti itu. Nah, ini boleh contohnya seperti ini, dielaborasi. Contohnya seperti ini, misalkan nanti tinggal diganti saja, boleh dengan kalimat sendiri. Misalkan, tahun 2018 saya pergi ke Semarang, maka tinggal diganti bulannya bulan apa? Oh, Agustus. August 2018, I went to Semarang. Itu kali keberapa? Oh, itu kali kelima saya ke Semarang. It was my 5th journey to Semarang. Ke Semarang kemana saja? I took a trip to Lawang Sewu. Saya tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Hotel Gading. I stayed at Gading Hotel. Nah, karena di sini she was my friend in Japan, tinggal diganti lokasinya Gading Hotel itu di mana?
Gading Hotel is located near the square, misalkan seperti itu. Tinggal diterangkan saja lokasinya di mana, di sana seperti apa kondisinya. Kemudian masuk ke event. Event itu apa? Event itu activities. Activities yang kita lakukan. Activities yang kita lakukan contohnya apa? Misalkan di Semarang ada pembagian waktunya. Misalkan kalau ada beberapa hari, maka you can tell about the activity in day 1. Day 1 itu ngapain, di day 2 itu ngapain, kemudian day 3 itu ngapain saja aktivitasnya. Jadi jelas, aktivitas di day 1 itu pergi kemana, dan aktivitasnya apa. Aktivitas di day 2, hari kedua itu pergi kemana, dan aktivitasnya apa. Aktivitas di day ketiga itu pergi kemana dan ngapain di sana. Atau misalkan if you go there and you just want to tell about your first day, maka tinggal diceritakan seperti ini. You just want to talk about your first day, maka day 1. Tapi dibuat detail. Detailnya seperti apa? Detailnya seperti ini. Morning, afternoon, akan selalu seperti ini polanya. Evening, akan selalu seperti ini. Bahkan kalau misalkan nanti mau menceritakan aktivitas di pagi saja, boleh saja. Itu dibuat rinci lagi. Pagi itu jam berapa? Misalkan you just want to talk about the morning, boleh. But you still have to give the detail. Morningnya itu jam berapa? At 6. Where did you go? And what did you do there? Kemudian at 8. Where did you go? What did you do there? Akan sama. Ke bawahnya. Akan selalu seperti itu. Jadi di events itu menerangkan kita pergi kemana dan apa yang kita lakukan pada saat itu. Itulah kenapa namanya events. Jadi aktivitasnya apa, eventnya itu apa, kayak gitu. Jadi nanti tinggal tulis saja cerita tentang perjalanan kalian ke sebuah kota. Kotanya it could be anything, mau kota yang ada di Indonesia, di luar negeri, it's up to you. Ceritakan sebuah perjalanan kalian ke luar kota ke dalam bentuk 3 paragraf. Paragraf pertama itu mencakup tentang where, the destination, of course, kotanya kota mana, spotnya itu yang dikunjungi mana saja, tinggalnya di mana. Dan informasi basic tentang itu. Waktunya kapan, bisa tahun, bulan, tanggal, dan informasi detail-detail tentang lainnya nanti bisa masuk ke activities-nya. Setelah paragraf 1 mencakup ini selesai, ganti paragrafnya, masuk ke paragraf 2. Paragraf 2 ngapain? You tell about your activities. Boleh menceritakan aktivitasnya per hari, atau aktivitasnya per hari, atau per jamnya. It's up to you. Yang jelas you tell about the spots. Kemana saja nih kita? The places that you visited. Kemudian what did you do there? Apa sih yang kalian lakukan di situ? Kayak gitu. Kemudian karena kita nggak bahas yang paragraf 4, karena isinya sebenarnya sama dan eventnya dibuat berbeda. Saya buat yang lebih sederhana saja biar nanti tidak terlalu banyak. Kemudian di paragraf terakhir ditutup langsung paragraf 3 itu reorientation. Reorientation itu apa? Your comment. Your comment itu it's also about your feeling. Feeling kalian tuh gimana saat itu? Seneng, sedih, capek. Nah, give your feeling then. Kasih perasaan kalian. Aduh, saya tuh ketika pergi ke Jogja waktu itu saya rasanya capek sekali, tapi saya seneng karena saya bisa jalan-jalan ke
seluruh objek wisata yang ada yang saya sudah targetkan. You can talk about it. For example, finally, I could visit the favorite places in Jogja. I've planned for a long time to visit those places, and finally I did it. Misalkan seperti itu. You give your feeling, your impression. Apa sih feeling kalian? Apa sih impresi kalian? What is your comment? You happy? You said it's good idea to do it again. You do that. Give your comment related with the feeling. Karena ini tentang pengalaman, maka berkaitan dengan rasa yang ada di hati kalian. Okay, so your activity, it's writing down about the ideas of this text, and the next one, writing a traveling experience, ya, writing traveling experience, dan jangan lupa dikasih judul. Yang sering itu lupa itu kasih judulnya, misalkan trip to Jogja, Semarang, atau misalkan my 5th time to Semarang, it's up to you. Yang penting kasih judul. 3 paragraf. Paragraf pertama mencakup informasi seperti ini, paragraf 2 mencakup aktivitasnya, spotnya, dan paragraf ketiga mencakup comment, feeling, dan impressionnya apa. Untuk yang ideas langsung dikerjakan di sini saja di modul, dan untuk yang yang writingnya dikerjakan secara kertas ya, jadi tulis tangan. Oke, tulis tangan terus difoto, diupload ke kelas. Seperti itu. Thank you so much. Stay healthy wherever you are. Have a nice day. I always happy seeing you healthy karena mungkin cuacanya juga sedang kurang bagus. Jadi saya harap semuanya bisa menjaga kesehatan. Thank you. Have a nice day. Stay healthy wherever you are. Thank you. And bye-bye. Thank you so much for joining this meeting.